Halo, saya Fajar Ramadillah dari kelas AB 4209. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mata kuliah tata kelola perusahaan dari pertemuan ke-8 hingga ke-14. Yang pertama ada tentang Good Corporate Governance atau GCG didefinisikan sebagai suatu sistem pengendalian internal perusahaan yang memiliki tujuan utama mengelola risiko yang signifikan guna memenuhi tujuan bisnisnya melalui pengamanan aset perusahaan dan peningkatan nilai investasi pemegang saham dalam jangka panjang. Adapun prinsip-prinsip dari GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independen, kewajaran, dan kesetaraan. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat GCG. Yang pertama adalah melindungi hak-hak dan kepentingan pemegang saham. Yang kedua, melindungi hak-hak dan kepentingan stakeholder non pemegang saham. Yang ketiga, meningkatkan penilaian perusahaan dan para pemegang saham. Yang keempat, meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja dewan pengusaha, anggota direksi atau BOD dengan manajemen senior perusahaan. Yang kelima, ada meningkatkan anggota direksi BOD dengan manajemen senior perusahaan. Selanjutnya ada yang pertama, dapat mencegah praktek penggunaan laporan keuangan perusahaan kepada pemegang saham, kepada investor, dan pihak lainnya yang berkepentingan secara tidak transparan. Yang kedua ada dapat memberikan bimbingan kepada manajemen perusahaan agar lebih efektif. Selanjutnya ada dapat mengarahkan kegiatan bisnis perusahaan sesuai dengan tujuan yang diinginkan pemiliknya. Yang keempat ada bagi perusahaan yang sudah go publik dapat meningkatkan minat beli investor untuk membeli saham perusahaan tersebut. Dan yang terakhir ada dapat mempermudah mendapatkan dana pinjaman karena kepercayaan pemilik modal kepada perusahaan, yang pada akhirnya akan meningkatkan nilai perusahaan atau corporate value. Selanjutnya ada arti penting GCG. Yang pertama ada menjamin keputusan strategik agar dapat dilakukan dengan benar dan efektif. Yang kedua ada mencegah terjadinya benturan kepentingan atau conflict of interest bagi berbagai pihak. Dan yang terakhir ada menjaga agar kepentingan manajemen puncak BOD selalu sejalan dengan kepentingan stakeholder. Selanjutnya ada pengertian GCG menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Sutedi tahun 2006, Corporate Governance dapat didefinisikan sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus pengelola perusahaan, pihak direktur, pemerintah, karyawan, serta pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dalam mengendalikan perusahaan. Selanjutnya ada menurut Herdiwianto dalam majalah Manajemen Usaha tahun 2000. Pada intinya, corporate governance tidak berbicara tentang kekuasaan, melainkan berkaitan dengan upaya pencarian cara-cara dapat menjamin keputusan-keputusan dibuat secara efektif. Agar proses pembuatan keputusan perusahaan dapat berlangsung yang efektif, maka dibutuhkan hubungan yang kolaboratif di antaranya pihak manajemen dan dewan komisaris. Selanjutnya ada governance bekerja dengan 5 jalinan teori. Yang pertama teori manajemen jaringan, yang kedua teori delegasi, yang ketiga teori intervensi sosial, yang keempat sekolah rasional terbatas, yang kelima teori kelembagaan budaya. Selanjutnya ada memahami peran dan tanggungan organ perusahaan RUPS, Dewan Komisaris dan Dewan Direksi. Tugas komisaris, yang pertama ada membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya. Yang kedua ada melaporkan kepada perseroan mengenai kepemilikan saham dan atau keluarganya dengan perseroan dan perseroan lain. Yang terakhir memberikan laporan tentang tugas pengusahaan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS. Selanjutnya ada standar-standar kerja perusahaan yang sesuai dengan GCG minimal memenuhi standar 5 prinsip GCG, yaitu yang 1. Prinsip transparansi, atau maksudnya mewajibkan pengelola perusahaan untuk menyediakan informasi yang terbuka, tepat waktu, jelas, dapat diperbandingkan, yang menyangkut keuangan, pengelolaan perusahaan, kinerja operasional pemilik perusahaan. Selanjutnya ada prinsip akuntabilitas, atau maksudnya adalah prinsip yang peran dan tanggung jawabnya agar dapat mengelola perusahaan dapat mempertanggungjawabkan serta mendukung usaha untuk menjamin penyeimbang kepentingan manajemen dan pemegang saham.
Yang ketiga ada prinsip responsibilitas, atau maksudnya perusahaan memastikan pengelolaan perusahaan dengan mematuhi peraturan perundang-undangan serta ketentuan lainnya yang berlaku sebagai cermin tanggung jawab korporasi sebagai warga korporasi yang baik. Selanjutnya ada prinsip independensi, atau maksudnya perusahaan meyakini bahwa kemandirian merupakan keharusan agar organ perusahaan dapat bertugas dengan baik serta mampu membuat keputusan yang baik bagi perusahaan. Setiap organ perusahaan akan melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan prinsip GCG. Yang kelima, kesetaraan, maksudnya mengandung makna bahwa dapat perlakuan yang sama terhadap semua pemegang saham, termasuk pemegang saham asing dan minoritas. Selanjutnya ada penyebab kegagalan penerapan GCG di Indonesia. Yang pertama, ada praktik-praktik perusahaan yang dibiayai oleh perbankan memiliki kelompok usahanya sendiri serta adanya pinjaman jangka pendek dari luar negeri. Praktik ini mempengaruhi exchange rate dan pinjaman yang digunakan untuk spekulasi dalam bidang usaha yang tidak menghasilkan devisa. Hal ini menyebabkan kesulitan perusahaan dalam mengembalikan utangnya ketika terjadi krisis moneter. Yang kedua, dominasi pemegang saham. Yang ketiga, tidak efektifnya kinerja regulator dan lembaga-lembaga keuangan. Dan yang terakhir, lemahnya perlindungan terhadap kreditor dan investor. Selanjutnya ada 3 pilar yang mendukung penerapan GCG. Yang pertama, negara dengan perangkatnya menciptakan peraturan perundang-undangan yang menunjang iklim usaha yang sehat, efisien, dan transparan, laksanakan peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum secara konsisten atau consistent law enforcement. Yang kedua, dunia usaha. Sebagai pelaku pasar menerapkan GCG sebagai pedoman dasar pelaksanaan usaha. Dan yang terakhir, masyarakat. Sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha serta pihak yang terkena dampak dari keberadaan perusahaan, menunjukkan kepedulian dan melakukan kontrol sosial secara objektif dan bertanggung jawab. Selanjutnya ada tentang tata kelola lingkungan hidup. Yang pertama, pengelolaan lingkungan hidup dalam upaya terpadu dalam pemanfaatan, penataan, pemeliharaan, pengawasan, dan pengendalian, pemulihan, dan pengembangan lingkungan hidup. Pengelolaan lingkungan punya tujuan sebagai berikut. Yang pertama, mencapai kelestarian hubungan manusia dengan lingkungan hidup sebagai tujuan membangun manusia seutuhnya. Yang kedua adalah mengendalikan pemanfaatan sumber daya secara bijaksana. Yang ketiga, mewujudkan manusia sebagai pembina lingkungan hidup. Dan yang terakhir, melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan untuk kepentingan generasi sekarang dan mendatang. Selanjutnya ada sasaran pengelolaan lingkungan hidup adalah tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup. Yang kedua ada terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tidak melindungi dan membina lingkungan hidup. Yang selanjutnya ada terjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan. Yang terakhir ada tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup. Selanjutnya ada terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana dan terlindunginya negara kesatuan Republik Indonesia terhadap dampak usaha dan atau kegiatan di luar wilayah negara yang menyebabkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Selanjutnya ada hak dan kewajiban. Yang pertama di hak itu ada setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Yang kedua, setiap orang mempunyai hak atas informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dan pengelolaan lingkungan hidup. Dan yang ketiga, setiap orang mempunyai hak untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya ada kewajiban. Yang pertama, setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan mengulangi pencemaran dan perusahaan lingkungan hidup. Yang kedua, setiap orang yang melakukan usaha atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang benar atau akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup. Dan yang terakhir, masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup, bentuk peran masyarakat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.